Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar akuntansi yang terdiri dari 13 bab untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Yuda Pratama, NPM 21120104000 dari kelas 1I Prodi Manajemen. Berikut video penjelasannya. Yang pertama adalah struktur dasar akuntansi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta diterima secara umum prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang akuntansi dalam suatu periode tertentu. Siklus-siklus dari akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Bukti transaksi terdiri dari dua, yaitu transaksi interval dan transaksi eksternal. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, kertas kerja. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup. Yang kesembilan, neraca saldo setelah penutupan. Yang kesepuluh, jurnal pembalik. Yang kedua adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Persamaan yang dihasilkan dari sebuah substitusi dalam persamaan akuntansi dapat disebut sebagai diperluas akuntansi persamaan. Karena itu hasil pemecahan dari ekuitas komponen dari persamaan. Persamaan akuntansi adalah dasar untuk praktek pembukuan berpasangan. Penerapan dalam bidang akuntansi dan ekonomi yang demikian itu beragam seperti: yang pertama adalah laporan keuangan, yang kedua sistem pembukuan pencatatan dua kali, yang ketiga pendapatan dan laba ditahan, yang keempat laba perusahaan, yang kelima investasi. Yang ketiga adalah akun dan manfaat. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam akuntansi, penggolongan akun secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real atau akun tetap. Akun real merupakan kelompok akun yang dilaporkan dalam neraca. Jenis-jenis saldo akun real terdiri dari harta, kewajiban, dan modal. Aktiva atau harta. Aktiva adalah akun aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Aktiva ini diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, aktiva lancar, yang kedua, investasi jangka panjang, yang ketiga, aktiva tetap, yang keempat, aktiva tidak terwujud, yang kelima, aktiva lain. Berikutnya, akun kewajiban. Kewajiban adalah segala keharusan ekonomi yang dimiliki perusahaan di masa mendatang dalam bentuk penyerahan aktiva atau jasa sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan. Akun kewajiban sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Yang berikutnya adalah akun modal. Modal merupakan selisih antara harta dan kewajiban. Modal menjadi sumber kekayaan di samping dari pinjaman yang juga berasal dari pemilik. Yang berikutnya akun nominal atau sementara. Akun nominal merupakan kelompok akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal dapat dikelompokkan menjadi dua akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan usaha perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, penyewaan aktiva, dan aktivitas usaha lain. Pendapatan secara umum dibedakan dalam dua jenis,
yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Yang berikutnya adalah akun beban. Beban merupakan pengorbanan selama melaksanakan kegiatan usaha demi memperoleh pendapatan. Beban juga dibedakan menjadi dua, yaitu beban usaha dan beban lain. Yang berikutnya adalah manfaat akun. Manfaat akun adalah mempermudah proses pencatatan transaksi suatu perusahaan, juga sebagai pertimbangan pada setiap kebijakan perusahaan yang akan diputuskan. Yang berikutnya adalah tujuan akun. Tujuan akun adalah untuk mencatat data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Yang keempat adalah jurnal. Jurnal atau pencatatan adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai urutan tanggal ke tabel-tabel yang mencantumkan keterangan serta jumlah nominal debit dan kredit serta memiliki nilai akhir yang harus seimbang. Fungsi jurnal ialah: yang pertama, fungsi pencatatan adalah semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat seluruhnya. Yang kedua, fungsi historis. Fungsi historis adalah transaksi dicatat sesuai kejadian waktunya. Yang ketiga, fungsi analisis. Fungsi analisis adalah setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan analisis dari bukti-bukti transaksi. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah pencatatan dalam jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting. Yang kelima adalah fungsi informatif. Fungsi informatif adalah jurnal dapat memberikan informasi transaksi yang terjadi. Bentuk-bentuk jurnal: yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus. Yang ketiga, jurnal penyesuaian. Yang keempat, jurnal penutup. Yang kelima, jurnal pembalik. Yang kelima adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan secara umum dapat diartikan atau dikatakan sebagai tempat bagi suatu kegiatan sekelompok orang atau sendiri untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh laba. Siklus akuntansi dapat dikatakan sebagai serangkaian proses kegiatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, sampai mencatat semua kejadian terkait keuangan yang terjadi pada perusahaan. Tahapan-tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa: yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dengan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Yang kesepuluh, neraca akhir atau awal. Jadi, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menawarkan produk berupa jasa dan bukan sebuah barang jadi untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan konsumen dan tentunya dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan jasa tersedia dari beberapa bidang, di antaranya transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan sebagainya. Yang keenam adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya siklus akun transaksi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Manfaat melakukan siklus akuntansi: yang pertama, memperoleh informasi yang berguna. Yang kedua, mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Yang ketiga, lebih mudah menghitung pajak. Macam-macam siklus akuntansi perusahaan dagang: yang pertama, identifikasi transaksi jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus. Yang ketiga, buku besar pembantu. Yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima, laporan harga pokok penjualan. Yang keenam, membuat neraca saldo. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi perusahaan dagang: yang pertama, identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Yang kedua, analisis transaksi dalam tahap siklus akuntansi. Yang ketiga,
pencatatan transaksi pada jurnal. Yang keempat, posting buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan, yaitu dibagi menjadi dua, perusahaan dagang bahan baku dan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, perusahaan dagang berdasarkan konsumen yang terlibat, dibagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan dagang besar, dan yang kedua, perusahaan dagang perantara. Yang ketujuh adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah buku jurnal yang digunakan hanyalah untuk mencatat satu jenis transaksi saja. Jurnal khusus terdiri dari yang pertama, jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Yang kedua, jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas berbagai keperluan. Yang ketiga, jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Yang keempat, jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Yang kedelapan adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan dan masalah khusus perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, persediaan barang dagang diperoleh dengan membeli barang tersebut dari pedagang besar lainnya atau langsung membeli dari produsen tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan bentuk. Barang tersebut kemudian dijual kembali. Elemen-elemen biaya produksi. Biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, bahan langsung, yang kedua, tenaga kerja langsung, yang ketiga, overhead pabrik. Berikut rincian biaya yang diperlukan dalam melakukan sebuah produksi. Yang pertama, biaya produksi dan biaya periode. Yang kedua, beban pokok produksi. Yang ketiga, bahan baku. Yang keempat, tenaga kerja langsung. Yang kelima, biaya overhead pabrik. Yang keenam, persediaan dalam proses. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian aktiva lancar di neraca dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Yang kesembilan adalah kas. Kas adalah aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas memiliki dua kriteria. Yang pertama, tersedia, berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Sifat atau karakteristik kas. Yang pertama, aktif tapi tidak produktif. Yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Akuntansi terhadap kas. Yang pertama, kas atau bank digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, kas kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Yang ketiga, selisih kas digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas berdasarkan kas. Yang ke-10 adalah piutang. Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Jenis-jenis piutang terdiri dari piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Fungsi piutang. Piutang bisa menjadi pilihan bagi perusahaan untuk akses modal usaha dan juga sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan. Namun ada dua akibat yang harus dirasakan dari piutang yang tak terkendali, yaitu yang pertama, piutang tidak terbayar.
Yang kedua, pembayaran atau pelunasan yang melewati waktu yang ditetapkan atau jatuh tempo. Tagihan adalah sesuatu yang harus dibayar pada saat melakukan transaksi piutang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu dihindari dalam melakukan penagihan piutang agar terhindar dari masalah. Yang pertama, kebijakan kredit. Yang kedua, penagihan piutang secara intensif. Karena piutang dalam akuntansi termasuk ke dalam aset lancar, maka hal ini harus dijaga dengan baik agar tetap mendapatkan keuntungan. Perbedaan hutang dan piutang. Yang pertama, hutang. Hutang adalah dana pinjaman yang harus dibayarkan atau dalam bentuk uang dari seorang pemilik usaha kepada pihak yang meminjamkan. Yang kedua, piutang. Piutang adalah memberikan jeda waktu pembayaran barang atau jasa dalam suatu transaksi yang harus dilunasi dalam waktu yang sudah ditetapkan dan sudah disepakati kedua belah pihak. Yang ke-11 adalah persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua, yaitu sistem periodik. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya penghitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Yang berikutnya, sistem permanen. Sistem permanen merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode permanen bisa juga disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama, stok opname. Perhitungan barang pada awal dan akhir periode yang dihitung. Yang kedua, menggunakan metode pencatatan permanen atau perpetual. Yang ketiga, menggunakan metode gabungan antara metode pencatatan permanen atau perpetual dengan stok opname. Yang ke-12 adalah investasi sementara dan investasi jangka panjang. Ada dua ukuran yang digunakan dalam menganalisis kemungkinan untuk melakukan investasi dalam saham, yaitu yang pertama, rasio harga saham laba, yang kedua, ekuitas per saham atau nilai buku per saham. Yang pertama, rasio harga saham laba. Berapa banyak pasar berkemauan untuk membayar per rupiah dari laba perusahaan. Yang kedua, ekuitas per saham atau nilai buku per saham. Kekayaan atau ekuitas pemegang saham per lembar saham yang beredar. Investasi jangka panjang saham. Investasi jangka panjang saham ada dua metode akuntansi untuk mencatat investasi jangka panjang dalam saham, yaitu yang pertama metode biaya, yang kedua metode ekuitas. Yang pertama, metode biaya. Investasi dalam saham dicatat atas dasar harga perolehan, yaitu biaya yang dibayarkan kepada penjual dan komisi pialang. Pendapatan atas investasi diakui pada saat dividen telah diumumkan untuk dibayarkan. Yang kedua, metode ekuitas. Cara yang digunakan untuk mencatat pembelian saham dalam metode biaya juga digunakan dalam metode ekuitas. Perbedaannya terdapat pada pencatatan laba bersih yang dilaporkan dividen tunai yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang menjual atau mengeluarkan saham. Penjualan investasi jangka panjang dalam saham. Penjualan investasi jangka panjang dalam saham. Apabila saham dari investasi ini dijual, maka akun investasi dalam saham dikredit sebesar nilai buku dari saham yang dijual tersebut. Akun kas atau piutang didebit dengan jumlah harga jual dikurangi komisi dan beban penjualan lainnya. Yang ke-13 adalah utang. Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Seorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Utang juga dapat diartikan adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit
dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Jenis utang berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, utang jangka pendek. Pinjaman yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal neraca. Beberapa contoh utang jangka pendek. Yang pertama, utang dagang. Yang kedua, utang pajak. Yang ketiga, utang wesel. Yang keempat, utang obligasi. Utang obligasi terdiri dari obligasi biasa, obligasi hasil, dan obligasi yang dapat ditukarkan. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang ialah utang yang waktu pelunasannya hingga 10 tahun. Kewajiban utang jangka panjang yaitu yang pertama, utang obligasi, yang kedua, utang hipotetik, yang ketiga, wesel bayar jangka panjang, yang keempat, kewajiban pensiun, yang kelima, perjanjian-perjanjian dengan pembayaran angsuran. Jenis-jenis utang berdasarkan penggolongan keuangan. Yang pertama, utang produktif. Utang produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Contoh utang produktif adalah yang pertama, pinjaman untuk modal usaha. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, membangun properti untuk disewakan lagi. Yang kedua, utang konsumtif. Utang konsumtif adalah pinjaman yang biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak dan bersifat konsumtif. Contohnya adalah yang pertama, perabotan rumah tangga, yang kedua mobil, yang ketiga sepeda motor, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi utang. Faktor ekspansi. Faktor ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha apa saja yang untuk menjadikan usahanya semakin besar atau juga bisa menjadi lebih luas. Faktor ekspansi terdiri dari yang pertama, ekspansi bisnis, yang kedua, ekspansi kredit, yang ketiga, ekspansi pasar. Itulah penjelasan pengantar akuntansi yang terdiri dari 13 bab. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.